Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Musrifah sebagai pengajar mata kuliah hukum kontrak. Perkenalkan, nama saya Ririn Purwanto, NIM 118207114449, kelas Ilmu Hukum B. Baiklah, saya akan mempresentasikan pembahasan berakhir atau hapusnya hukum kontrak. Di sini ada 13 poin yang kita akan bahas nantinya. Yang pertama, kita membahas tentang cara berakhirnya kontrak. Berakhirnya kontrak merupakan selesai ataupun hapusnya sebuah kontrak yang dibuat antara kedua pihak, kreditur dan debitur, tentang satu hal, di mana dijelaskan dalam Undang-Undang KUH Perdata pasal 7, 3, dan 5, yaitunya yang pertama hak untuk mengakhiri kontrak, yang kedua pemberitahuan pengakhiran, yang ketiga ketidakpaksaan yang sudah diantisipasi, yang keempat jaminan yang memadai dari ketidakpaksaan tersebut, yang kelima pengaruh dari pengakhiran secara umum. Selanjutnya, di mana dijelaskan dalam Undang-Undang 24 tahun 2000 tentang perjanjian internasional yang diatur rinci berakhir perjanjian internasional. Ada 8 berakhirnya perjanjian internasional, yaitunya terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian. Yang kedua, tujuan perjanjian telah tercapai. Yang ketiga, terdapat perubahan mendasar yang mempengaruhi pelaksana perjanjian. Yang keempat, salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan perjanjian. Yang kelima, dibuat suatu perjanjian baru yang mengganti perjanjian yang lama. Yang keenam, munculnya norma-norma baru hukum internasional. Yang ketujuh, objek perjanjian yang hilang. Yang kedelapan, terdapat hal-hal yang merugi kepentingan nasional. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Selanjutnya, yang termasuk berakhir perikatan karena undang-undang adalah pertama konsignasi, yang kedua musnahnya barang terutang dan kadaluarsa, yang ke kadaluarsa. Perikatan karena perjanjian dibagi menjadi 7 macam, yaitunya yang pertama pembayaran, yang kedua novasi pembayaran utang, yang ketiga kompensasi, yang keempat kompensasi pencampuran utang. Sedangkan yang kelima pembebasan utang, yang keenam kebatalan atau pembatalan, dan yang ketujuh berlaku syarat pembatalan. Selanjutnya kita masuki poin pembayaran. Di mana dijelaskan di sini pembayaran berakhir kontrak karena pembayaran dijabarkan lebih lanjut pasal 1387 KUH Perdata sampai pasal 1403 KUH Perdata. Ada dua pengertian pembayaran, yaitu pengertian secara sempit dan yuridis teknis. Pengertian pembayaran dalam arti sempit adalah pelunasan utang oleh debitur kepada kreditur. Pembayaran seperti ini dilakukan dalam bentuk uang ataupun barang. Adapun orang yang berhak menerima pembayaran, yaitu yang dimana dijelaskan di situ, silakan baca pada kelompok nantinya. Selanjutnya kita pembahasan poin yang ke C, yaitunya inovasi. Pengertian inovasi. Inovasi diatur dalam pasal 1413 KUH Perdata sampai dengan pasal 1421 Perdata. Inovasi pembayaran utang adalah sebuah persetujuan di mana suatu perikatan telah dibatalkan dan sekaligus suatu perikatan lain harus dihidupkan yang ditempatkan di tempat yang aslinya. Di mana Vollmar mengartikan inovasi adalah suatu perjanjian karena di mana sebuah perjanjian yang dihapus dan seketika itu juga timbul sebuah perjanjian baru ataupun formal. Kedua definisi di atas dititik beratkan pada definisi inovasi pada pergantian objek unsur-unsur inovasi. Di sini ada unsur-unsur inovasi yang telah dijelaskan. Itu ada 4 unsur-unsur inovasi. Selanjutnya kita akan membahas pembahasan yang yang D, kompensasi. Pengertian kompensasi ataupun perjumpaan utang diatur dalam pasal 1425 KUH Perdata sampai dengan pasal 1430 Perdata, yang diartikan kompensasi adalah penghapusan masing-masing utang dengan jalan saling memperhitungkan utang sudah dapat ditagih di antara kreditur dan debitur, pasal 1425 KUH Perdata. Selanjutnya kita membahasnya yang E, percampuran utang.
Gimana jelaskan pasal 1436 KUH Perdata. Ada dua cara terjadinya pencampuran utang, yaitunya dengan jalan penerus hak dengan alasan hak hukum. Misalnya si kreditur meninggal dunia dan meninggal satu-satunya ahli waris, itunya debitur. Itu berarti bahwa dengan meninggalnya kreditur itu maka kedudukan debitur menjadi kreditur. Yang kedua, dengan jalan penerusan hak di bawah hak khusus, misalnya pada jual beli ataupun legat. Pada umumnya percampuran utang terjadi pada bentuk-bentuk debitur menjadi ahli waris dari kreditur. Selanjutnya, pembebasan hutang. Pembebasan hutang. Pembebasan hutang diatur dalam pasal 1438 KUH Perdata, yaitunya 1443 KUH Perdata. Pembebasan hutang adalah suatu pernyataan sepihak dari kreditur kepada debitur bahwa debitur dibebaskan dalam perutangan. Ada dua cara terjadinya pembiasaan hutang, yaitu yang pertama cuma-cuma, yang kedua presentasi dan pihak yang di debitur pembebasan hutang dengan cuma-cuma. Selanjutnya yang G, kebatalan atau pembatalan kontrak. Pengertian pembatalan kontrak. Kebatalan kontrak diatur dalam pasal 1446 KUH Perdata. Pasal 1456 Perdata ada 3 penyebab timbul pembatasan kontrak, yaitunya silakan kita baca nantinya. Selanjutnya ada dua macam kebatalan. Selanjutnya kita lanjutkan saja. Yang ketiga, akibat kebatalan. Akibat kebatalan kontrak dapat dilihat dua aspek. Yang pertama, orang yang tidak wewenang melakukan perbuatan hukum. Yang kedua, catat kehendak akibat kebatalan perikatan bagi orang-orang yang tidak berwenang melakukan perbuatan hukum. Selanjutnya, jangka waktu pembatalan perjanjian. Undang-undang telah membatasi jangka waktu untuk pembatalan perjanjian, yaitu dalam pasal 1454 Perdata. Jangka waktu itu mulai berlaku bagi di sini. Silakan baca dibaca masing-masing. Selanjutnya kita akan membahas berlakunya syarat batal. Syarat batal adalah suatu syarat yang bila dipenuhi akan menghapus perjanjian dan membawa segala sesuatu pada keadaan semula, seolah-olah tidak suatu perjanjian. Pasal KUH Perdata biasanya syarat batal berlakunya perjanjian timbal balik seperti perjanjian jual beli, sewa menyewa, dan lainnya. Selanjutnya, jangka waktu telah berakhir. Setiap kontrak dibuat oleh para pihak, baik kontrak yang dibuat melalui akta bahwa maupun yang dibuat ataupun tidak muka pejabat yang berwenang, telah ditentukan secara tegas jangka waktu tanggal berakhirnya kontrak. Penentukan jangka waktu dan tanggal berakhirnya kontrak dimaksudkan bahwa salah satu pihak tidak perlu memberitahu tentang berakhirnya kontrak tersebut, namun para pihak telah mengerti masing-masing. Baiklah, selanjutnya perjanjian kredit pemilik rumah antara BTN cabang Mataram dengan nasabah. Mana dijelaskan di sini kesimpulannya. Yang ketiga, selanjutnya perjanjian sewa penggunaan fasilitas dan pelayanan jasa pelabuhan, penyeberangan pelabuhan. Selanjutnya kita masuki selanjutnya yang terakhir, putusnya pengadilan. Putusnya pengadilan. Penyelesaian sengketa di bidang kontrak dapat ditempuh melalui dua pola, yaitunya melalui pengadilan dan luar pengadilan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan lazim disebut dengan alternatif dispute resolution ataupun ADR. Cara ini dapat dilakukan dengan konsultasi, negosiasi, mediasi, konsilisasi, dan penilaian ahli. Apabila kelima cara itu telah dilakukan oleh para pihak namun masih juga menemui jalan buntu, maka salah satu pihak, terutama pihak yang dirugikan dalam pelaksanaan kontrak, dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri di tempat kontrak ataupun objek beranda. Biasanya dalam kontrak yang dibuat oleh para pihak telah ditentukan tempat penyelesaian sengketa. Di dalam pasal 19 perjanjian pinjaman pakai kekuasaan hutan tanpa kompensasi antara Departemen Kehutanan dan Perkebunan dengan PT Nusa Tenggara disebutkan apabila
persengketa tersebut tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah dan mufakat, maka kedua belah pihak bersepakat dengan setuju untuk menyelesaikannya dengan memilih domisili di pengadilan negeri di tempat tersebut di Mataram. Pengadilan Negeri Mataram sebagai tempat penyelesaian sengketa kontrak tersebut karena sebagai berikut. Perjanjian itu dibuat dengan ditandatangani di Mataram. Yang kedua, kantor cabang Petani Nusa di Mataram. Yang kedua, kantor cabang Petani Nusa Tenggara dan kantor wilayah Kehutanan dan Perkebunan Nusa Tenggara Barat berada di Mataram. Apabila dilihat dari objek perjanjian, maka objek berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa. Seharusnya penyelesaian sengketa kontrak itu diselesaikan oleh Pengadilan Negeri Sumbawa karena objek berada di Sumbawa. Namun, para pihak telah sepakat untuk menyelesaikan di